Shalom semuanya. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam konteks perikop ini, di dalam sepanjang Roma pasal 14 ini, Paulus sedang menegur jemaat di Roma karena ada keributan ya. Jadi udah percaya Yesus selamat gitu, tapi masih suka meributkan persoalan makanan dan minum ya. Udah percaya Yesus boleh nggak makan ini, udah percaya Yesus boleh nggak makan itu, oh yang ini boleh, oh yang itu nggak boleh. Itu masih ada tradisi-tradisi Yudaisme yang masih kebawa di dalam keagamaan mereka, di dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Nah, Paulus ingin menyadarkan jemaat sebenarnya bahwa kerajaan Allah itu bukan menitik beratkan atau tidak identik sama sekali dengan tradisi makan dan minum, tetapi justru kerajaan Allah itu identik dengan pribadi Kristus sendiri dan sangat dekat dengan cara hidup kekristenan. Nah, ada hal yang paling hakiki berkaitan dengan kerajaan Allah yang harus dipahami oleh jemaat pada waktu itu. Nah, yang pertama, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Nah, ini yang pertama, yaitu soal kebenaran. Nah, ngomong-ngomong soal kebenaran, tentu setiap kita ya, bahkan semua orang itu pasti punya cara sendiri untuk menilai sesuatu yang kita anggap benar bagi kita sendiri. Semua orang itu punya kebenaran yang diklaimnya sebagai kebenaran masing-masing. Setiap orang secara subjektif punya kebenarannya sendiri-sendiri. Oh, ini menurut saya benar, oh itu tidak benar. Tapi buat orang lain mungkin yang tidak benar menurut kita bisa jadi itu benar menurut kita, dan kebenaran menurut kita itu bisa jadi nggak benar menurut orang lain. Artinya secara subjektif kebenaran di dalam dunia ini, di dalam dunia ya tentunya ya, di dalam banyak orang banyak itu memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, tapi apakah dan di manakah satu kebenaran tunggal yang absolut yang mengatasi segala macam pembenaran ya, bukan kebenaran loh ya, tapi pembenaran yang dibuat manusia. Satu kali Yesus pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Kita punya jawabannya. Satu-satunya kebenaran yang absolut, yang mampu mengatasi segala pembenaran-pembenaran yang dibuat manusia, satu-satunya hanyalah Yesus sendiri. Jawabannya hanya ada pada Yesus, yaitu Yesus yang menderita, Yesus yang mati di salib, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan yang naik ke sorga. Dan itu menjadi satu-satunya kebenaran yang paling hakiki bagi iman Kristen. Nah, di mana hanya di dalam Yesus saja berpusat seluruh pencarian manusia akan kebenaran. Nah, saudara-saudara, manusia mencari kebenaran di dalam dunia. Manusia mencari kebenaran di dalam dirinya sendiri. Tapi beda dengan orang Kristen, beda dengan kita. Kita orang yang percaya kepada Kristus, kita menambatkan kebenaran. Dan kebenaran kita satu-satunya yang kita miliki itu hanya terdapat di dalam Yesus saja dan tidak terdapat di dalam hal yang lain. Kristus adalah pusat daripada kebenaran. Kristus adalah seluruh kebenaran yang kita miliki. Kebenaran ini dapat diterima dan dipahami ya, kebenaran bahwa Yesus menderita, mati, bangkit dan naik ya, hanya bisa diterima dan dipahami ketika seseorang hatinya itu diterangi oleh Roh Kudus. Sebab hal kerajaan surga bukan soal keributan makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Maka di antara sekian banyak manusia yang mencari kebenaran di dalam dunia ini, maka mereka sebenarnya sedang tidak benar, mencari kebenaran-kebenaran yang tidak benar. Dan ketika semua orang mencari kebenaran-kebenaran di dalam dirinya sendiri, maka manusia juga sedang terjebak dengan pembenaran-pembenaran diri yang sebetulnya tidak benar. Tapi ketika kita orang percaya, sungguh-sungguh mempercayai Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit dan Yesus yang naik, maka kebenaran kita bukan kebenaran yang datang dari dunia. Kebenaran kita bukan kebenaran yang datang dari diri kita sendiri, tapi justru kebenaranlah yang datang kepada kita dalam rupa manusia. Kita yang tidak benar dibenarkan seutuhnya di dalam Kristus Yesus yang rela menderita dan mati dan juga bangkit dan naik bagi kita semua. Ini satu kebenaran Kristen yang patut diterima karena kesaksian akan kematian dan juga kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi kebenaran yang mutlak, tidak bisa disangka lagi. Menjadi satu kesaksian yang patut diterima dan patut diteruskan di segala zaman sampai dengan hari ini. Kesaksian itu boleh
kita terima. Lalu berikutnya, sebab hal kerajaan sorga itu bukan soal ribut-ribut tentang makanan atau minuman. Karena yang pertama, Paulus mengatakan sebab hal kerajaan sorga ialah soal kebenaran. Maka yang kedua, hal kerajaan sorga, sebab kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Lalu berikutnya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus berikutnya ialah damai sejahtera dan sukacita. Nah, apa sih hal yang paling dikejar oleh semua orang selain kebenaran? By the way ya, manusia selama hidupnya sebenarnya cuma mengejar dua hal ya yang paling mendasar dalam kehidupan mereka. Kebutuhan yang paling mendasar itu yaitu pencarian akan kebenaran dan damai sejahtera. Nah, tapi apa yang paling dikejar oleh semua orang selain daripada kebenaran? Tentu selama hidupnya semua orang berusaha dengan giat dalam berbagai cara supaya hidupnya itu bisa senang, supaya bisa bahagia, bisa dapat damai dan bisa dapat sejahtera. Tapi kenyataannya saudara-saudara, di tengah pengejaran akan kesenangan dan berbagai kebahagiaan hidup, ternyata banyak orang menjumpai penderitaan dan sengsara. Cari bahagia, bukannya dapat bahagia, malah dapat penderitaan. Cari senang, bukan dapat senang, malah dapat sengsara. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa manusia selalu menjumpai jalan buntu ketika sedang mengusahakan suatu kesenangan dan kebahagiaan hidup. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesenangan yang diusahakan oleh manusia itu adalah jalan buntu yang hanya membawa kepada penderitaan dan sengsara belaka. Lalu yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, lalu apakah dan di manakah kesenangan dan kebahagiaan sejati yang melampaui semua kesenangan dan kebahagiaan hidup? Jawabannya hanya ada di dalam Kristus. Ketika seseorang hidup di dalam Kristus, ia memiliki nilai hidup yang jauh lebih tinggi dari sekedar kesenangan dan kebahagiaan. Tanpa perlu repot-repot orang cari kesenangan, tanpa perlu orang beriman repot-repot cari kebahagiaan, kita bisa tahu bahwa justru Kristuslah sang sumber daripada segala kesenangan. Kristuslah sang sumber daripada kebahagiaan dan damai sejahtera kita. Maka Kristuslah sebenarnya yang datang menghampiri kita untuk melimpahkan kepada kita segala macam kesenangan, kebahagiaan dan damai sejahtera yang hanya ada di dalam Dia. Saudara, ini menjadi satu hal yang menghibur kita semua. Ada begitu banyak orang spend money, buang banyak uang, buang banyak waktu untuk cari hidup yang senang, cari hidup damai, cari hidup sejahtera, cari hidup bahagia dan semua hal yang bisa mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tapi justru orang malah terjebak di dalam berbagai macam rupa penderitaan dan sengsara. Cari duit banyak-banyak, kepingin senang, tapi justru gara-gara duit orang malah banyak sengsara. Nah, saudara, ini berbeda dengan iman Kristen. Kita tidak repot-repot cari banyak duit. Kita tidak repot-repot cari kesenangan hidup. Kita tidak repot-repot cari berbagai hal yang membawa kebahagiaan secara jasmani di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata justru Kristuslah sumber kebahagiaan kita. Kristuslah sumber daripada damai sejahtera kita. Dan ternyata bukan kita yang datang kepada Kristus lebih dulu, tapi justru Kristuslah yang datang kepada kita untuk melimpahkan berbagai macam dan segala hal kebahagiaan dan juga kesenangan yang hanya terdapat di dalam Dia saja, dan itu tidak dimiliki oleh dunia. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Kristus, orang yang menggantungkan hidupnya kepada Kristus, sekalipun duitnya gak terlalu banyak, tapi hatinya pasti akan tetap punya sukacita. Orang boleh di dalam Kristus ya, orang boleh punya sakit penyakit, mungkin sakitnya banyak, penderitaannya banyak, tapi gak hilang damai sejahtera. Kita belajar daripada bapak-bapak gereja, kita belajar juga daripada para rasul. Mereka mengalami begitu macam banyak aniaya dan derita. Mereka begitu banyak mengalami sengsara di dalam pelayanan kepengiringan mereka akan Tuhan. Tapi justru di tengah kesengsaraan mereka, tapi justru di tengah penderitaan mereka, mereka begitu bersukacita, tetap berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Kristuslah sumber daripada segala kebahagiaan mereka. Justru ketika mereka menderita, justru ketika mereka sengsara, di sanalah letak kebahagiaan mereka di dalam Kristus. Dan ini tidak terdapat di dalam dunia manapun. Ini tidak terdapat di dalam kolong langit manapun. Ini tidak terdapat di dalam rupa manusia manapun selain hanya di dalam Yesus saja. Nah, saudara-saudara, orang yang hidup di dalam Kristus memiliki kebenaran. Karena Kristus yang tinggal di dalam diri orang percaya membenarkan orang berdosa, membenarkan orang percaya, supaya orang percaya,
Orang berdosa yang sudah percaya kepada Kristus, hidupnya dibenarkan di dalam Kristus. Tidak lagi ikut kebenaran dunia, tidak lagi ikut kebenaran diri sendiri, tetapi sepenuhnya dibenarkan di dalam Kristus. Nah, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang hidupnya bergantung kepada Kristus sepenuhnya, pasti memiliki juga damai sejahtera dan sukacita yang nilainya itu adalah kekal. Damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang ada di dalam Kristus itu mutlak bernilai kekekalan. Berbeda dengan kebenaran dunia yang hanya sifatnya sementara. Berbeda dengan segala macam kesenangan dan kebahagiaan dunia yang sifatnya sementara saja. Tapi kebenaran kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, kebahagiaan kita di dalam Kristus itu memiliki nilai yang kekal. Dan semua itu dilimpahkan kepadanya, kepada orang-orang yang percaya di dalam Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya untuk memastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam segala kebenaran yang ada di dalam Kristus, yaitu kebenaran Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya, memastikan supaya kita dan semua orang percaya memiliki damai sejahtera yang kekal sifatnya, damai sejahtera yang sejati, dan sukacita yang tidak mungkin bisa hilang. Ketika Kristus menjadi sumber daripada kebenaran kita, maka kebenaran kita bersifat kekal. Karena nilai kebenaran ini bukan datang dari dunia dan bukan datang pula dari diri sendiri, tapi sepenuhnya ada dan datang dari Yesus Kristus yang kita sembah. Orang yang hidup di dalam Kristus juga pasti punya damai sejahtera dan sukacita yang sifatnya kekal, yang gak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia seperti apapun. Tetap bersukacita, tetap punya damai sejahtera, tetap hidup bahagia sekalipun hidup di dalam berbagai macam rupa tekanan, kesengsaraan, dan juga segala hal yang buruk barangkali menimpa kehidupan. Nah, saudara-saudara, itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Supaya apa? Supaya kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam Kristus ini tetap tinggal di dalam diri kita di dalam segala keadaan. Sekalipun hari ini kita diperhadapkan kepada begitu banyak masalah, termasuk masalah pandemi COVID-19 ini, begitu membuat banyak orang sengsara dan menderita. Tapi respon kita sebagai orang percaya, kita orang yang percaya kepada Kristus, menambatkan kebenaran dan juga sukacita kepada Kristus. Maka di dalam segala hal, sekalipun keadaan seolah-olah terlihat semakin buruk, tapi justru kebenaran itu tetap di dalam diri kita. Sukacita itu tetap di dalam diri kita. Damai sejahtera itu tetap di dalam diri kita. Nah, saudara, inilah yang membuat kita tetap yakin bahwa sekalipun kita kehilangan dunia ini, bahwa sekalipun kita kehilangan sesuatu yang nampak daripada mata kita yang ada, yang kita punyai ini, dan semua yang di dalamnya, tapi ternyata kita tahu bahwa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kita itu tetap di dalam Yesus dan tidak mungkin hilang, karena Allah sendirilah yang mengerjakannya di dalam kita. Kebenaran di dalam dunia ini sifatnya sementara. Kebenaran di dalam dunia ini sifatnya fana dan tidak kekal. Tapi kebenaran Kristus, karena Kristus kekal, maka kebenaran di dalamnya kekal pula. Kebahagiaan dan juga semua kesenangan hidup dalam dunia ini bisa sirna kapan saja. Tetapi justru kebahagiaan dan sukacita di dalam Kristus, karena Kristus itu kekal dan Ia adalah sumber daripada segala damai sejahtera dan sukacita, maka sumber damai sejahtera sukacita kita itu tidak akan pernah hilang, dan itu dilimpahkan semua kepada kita. Itu sebab Paulus berkata sekali lagi di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan hanya perkara soal keributan-keributan akan boleh makan ini atau tidak, boleh minum ini atau tidak. Meributkan yang hanya soal-soal kebutuhan-kebutuhan jasmani saja. Tidak sedangkal itu. Kerajaan sorga tidak sedangkal hanya hal-hal akan hal-hal yang sifatnya jasmania di dalam kehidupan kita. Tapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran yang bernilai kekal. Kerajaan Allah itu soal damai sejahtera dan sukacita yang bernilai kekekalan. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Saya mendorong saudara dan saya di tengah situasi seperti apapun yang hari ini kita hadapi. Saya tahu kita mengalami berbagai macam hal yang pahit mungkin. Ada beberapa daripada kita yang mungkin mengalami hal yang buruk, yang mungkin tidak bisa ditanggung oleh banyak orang. Mungkin kita ada di dalam kesengsaraan dan penderitaan yang begitu berat. Tapi percayalah, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kebenaran itu akan tetap
Kita dibenarkan di dalam Kristus, dijamin di dalam Kristus. Rohnya menjamin kita supaya kita tetap dibenarkan di dalam Kristus. Dipastikan posisi kita di dalam Kristus. Dan sekalipun ada berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan, percayalah, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Sukacita itu tidak akan hilang. Karena Kristus tetap menjadi bagian kita sampai dengan selama-lamanya. Kita sengsara, tapi kita tetap sukacita. Kita menderita, tapi kita tetap punya damai sejahtera. Kita boleh mengalami segala macam hal yang buruk. Mungkin kita dianggap orang tidak benar. Mungkin kita disalah mengerti oleh orang banyak. Tapi percayalah, kebenaran yang ada di dalam Kristus itu membenarkan kita. Biar kita boleh merenungkan hal ini supaya kita boleh tetap kuat di dalam Kristus. Kita semakin giat di dalam Kristus. Menjelang kedatangan yang semakin dekat ini, kita boleh tetap setia mengabarkan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Kita menguatkan diri kita sedemikian rupa. Tetap menjaga api pelayanan kita. Kita tetap berkobar-kobar di dalam pelayanan dan tetap membangun sesama kita, orang-orang yang percaya dan bahkan orang-orang yang mungkin belum percaya. Bagikan kepada mereka kebenaran ini, bagikan kepada mereka sukacita ini supaya mereka boleh menerima kebenaran yang sama dan mereka juga beroleh kebahagiaan dan juga kesenangan dan damai sejahtera yang sama yang hanya terdapat di dalam Kristus saja. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria.